Sidangnya ditunda, udah standby ngeliatin scroll yang lagi live di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Udah gue tontonin semua, ujung-ujungnya sidangnya ditunda tanggal 11 Juni. Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Nanti kita lihat. Kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Intisarinya saat ini kami menguji uang 4 miliar itu apakah pemberian sesuai dengan kesepakatan secara lisan. Itu persoalannya, ataukah sebagaimana yang telah dilaporkan. Inilah yang saat ini kita uji secara perdata. Karena apa? Niki tidak kenal dengan seseorang ini, tiba-tiba dicari, tiba-tiba minta direview yang baik-baik, tiba-tiba ya udah kalau memang begitu kasih aja supaya bisa mereview yang baik-baik dan seterusnya. Itu dia yang menentukan sendiri. Akan saya serahkan 2 miliar dulu secara transfer, 2 miliar lagi saya bawa kun. Yang menentukan itu bukan Nikita Mirzani, bukan Ismail Marzuki. Inilah saat ini yang saya uji di dalam persidangan ini. Jadi Nikita mengajukan gugatan untuk menguji dan sekaligus meminta perlindungan kepada Kapolri, meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya dipahami, ya seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji berkaitan dengan mediasi. Di dalam mediasi para pihak wajib dihadirkan. Jadi kalaupun nanti pihaknya itu diwakili harus dengan kuasa yang sah, di mana kuasa tersebut memang khusus untuk mewakili prinsipal. Jadi Nikita itu adalah penggugat prinsipal istilahnya. Jadi dia diwajibkan untuk hadir. Dia bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan. Dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, "Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat.
Itulah persoalannya. Makanya Nikita Abang ajukan gugatan Wan Prestasi. Saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri. Saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka, karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Tapi kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. Lisan. Itu menguatkan untuk bukti Bang? Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada, dan sebagainya, seperti itu. Satu yang harusnya, Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi, dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya, terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah, harus sesuai dengan aturan. Nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya, kejadian November, terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di Pengadilan Perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan, seperti itu. Bang, artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik Bang? Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu, ya. Karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali. Tunggu, karena selama ini kita hanya mendapatkan informasi kan dari sosmed gitu kan. Nah ini kan langsung gitu loh, kita dengar langsung, jadi nggak cuma kayak katanya gitu, katanya gini, tapi ini langsung kita dengerin. Insya Allah sih berharap yang terbaik sih buat kita sih. Amin. Sejak kapan sih mulai mau ituin saya Nikita sendiri kasusnya? Sejak kapan mulai? Apa yang mana nih pertanyaan? Sejak kapan mulai? Oh udah datang. Artinya seperti apa? Sudah sempat juga menghubungi Bang Fahmi untuk bisa ketemu dengan Nikita? Aku belum Nikita? pernah ketemu Bang Fahmi, baru sekarang. Tapi kan aku ngeliat tuh Bang Fahmi bilang udah ada pengadilannya terbuka, bisa datang untuk support. Ya udah aku datang untuk support. Itu aja sih. Baru kenalan tadi. Apa sih dilihat dari Nikita sendiri, dari Mbak Emma sendiri sebagai apa gitu? Teman atau seperti apa? Supportnya? Oke, yang pasti satu profesi ya. Kita entertainer juga, content creator juga. Terus kita, it's okay. Kita juga pernah syuting bareng di Nikita Kepo. Ya, waktu itu aku sama suami aku diundang di Nikita Kepo, jadi kita pernah syuting seharian sama-sama. Dan juga nggak cuma itu, dari satu kepribadiannya Nikita itu mau ke persidangannya Nikmir pagi ini, tahu nggak macetnya amit-amit. Doain ini sidang pertama buat Wan Prestasi Nikmir, dan doain ini semoga menjadi titik awal terang buat pidananya Nikmir, tuntutan pidananya Nikmir ya. Buat kalian ibu-ibu yang punya hati, buat kalian ibu single mom yang punya hati, buat kalian para kaula muda yang punya hati, mari kita doain semoga ini adalah awal yang baik untuk kita membasmi mafia skincare, ya kan? Doain aku nggak macet banget, tahu nggak macetnya minta ampun. Tuh, ya kan? Baik, hari ini tanggal 28 Mei ya, hari ini adalah sidang pertama terhadap gugatan ya, Nikita Mirzani dengan gugatan Wan Prestasi kepada klien kami ya, Dr. Reza Gladys. Pada hari ini adalah merupakan sidang pertama tentang pemeriksaan berkas dan para pihak yang hadir hari ini. Seperti itu. Yang lain? Kecewa nggak sih sidangnya ditunda? Gimana? Kecewa nggak sidangnya ditunda? Kita biasa-biasa aja, tapi coba silakan, ini kan senior sama senior lah. Jadi memang sidang ini ditunda karena pihak turut tergugat 1 itu Kapolri dan turut tergugat 2 Jaksa Agung dan PT Bumi Wesesa itu tidak hadir. Jadi sesuai dengan mekanisme yang ada di peradilan, jika pihak-pihak yang tidak hadir maka perkara ini ditunda. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan hakim bahwa ini ditunda 2 minggu sidangnya. Itu mungkin standar peradilan yang ada saat ini.
Oke, ada lain? Bang, turut tergugatnya ini kan luar biasa nih. Kapolri, Jaksa Agung melihat hal itu seperti apa, Bang? Apakah itu hal yang wajar kan? Bang? Kalau begitu, mohon dijelasin. Ini perjanjian sampai ini. Ya, jadi begini. Kita melihat Kapolri sama Jaksa Agung tidak datang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mungkin lagi sibuk, sedang mempersiapkan surat kuasa kepada bidang hukumnya. Itu kan harus ke bidang hukum. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua, karena gugatannya tidak berkualitas, sehingga mereka ya malas-malasan aja melihat gugatan seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita belum tahu yang mana yang betul. Jadi kita lihat, kalau minggu depan, kalau 2 minggu nanti dia datang, berarti karena ada pengalihan tugas kepada bidang hukum. Tapi kalau nanti sampai mediasi tidak datang dipanggil lagi, berarti kualitas gugatannya memang terlalu rendah, jadi tidak perlu ditanggapin. Mungkin demikian. Ya, jadi sebagai tambahan begini, ya ini kan kita melihat adanya gugatan prestasi soal perjanjian kerja bersama ya, dan kemudian di situ ada turut tergugat Kapolri dan Kejagung. Ya, kita juga bingung, apakah memang dalam perjanjian kerja bersama itu bahwa Kapolri dan Kejagung bertanda tangan terhadap perjanjian itu? Kita nggak tahu. Dan mengetahui, ya kita nggak tahu itu. Nanti mungkin dalam pembahasan gugatan ya kita lihat apa dasar-dasar dari tersangka Nikita Mirzani menyampaikan gugatan wan prestasi. Nanti kita lihat seperti itu. Kalau memang benar Kapolri dan Kejagung ya bertanda tangan terhadap perjanjian kerja bersama itu, kami akan beraudiensi kepada Kapolri dan Kejagung untuk meminta agar masing-masing mereka membayar 50 miliar. Seperti itu. Ada lagi? Bang, ini sebentar lagi tanggal 2, masa penahanan akan habis gitu loh. Siap, jadi ini masalah P21 ya. P21, silakan, senior saya. Baik ya, masalah P21 itu kan proses ya, proses di Kejaksaan Agung ya. Khususnya Kejaksaan Tinggi ya. Proses Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, itu hak ataupun kewenangan untuk mengeluarkan P21 itu ada pada Kejaksaan Tinggi DKI. Nah, kalau memang pernyataan dari penyidik itu sudah lengkap, ya mungkin pada waktu mau naik jadi penyidikan itu kan sudah ada memenuhi syarat 2 alat bukti. Saya pikir untuk menentukan itu mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi sifatnya, tapi itu tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Jadi kita pikir ya kita berharap P21 itu akan kalau memang sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan ada pendapat dari pimpinan, ya itu sudah cukup syarat untuk P21 untuk proses ini perkara dilanjutkan ke pengadilan. Tapi sejauh ini sampai saat ini jaksa masih meneliti berkas alasannya Bang? Ya. Karena kan sebentar lagi masa penahanan akan habis tanggal 2. Ya, ada petunjuk ya, ada petunjuknya sifatnya kan koordinasi. Walaupun kita tidak tahu melalui surat, tapi ada koordinasi antara jaksa dengan penyidik. Nanti tidak tertulis, tapi akan mempercepat proses itu. Nah, kalau masa penahanan itu tetap, itu kan ada kewenangan. Tapi saya pikir jaksa juga kan harus tahu batas-batas. Itu kan tembusan sudah sampai ke jaksa. Batas waktu penahanan ini bagaimana kan gitu. Itu aja mungkin. Jadi begini, tambahan ya. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, sehingga kemudian penahanan di pihak penyidik itu 120 hari. Ya, jadi kalaupun berakhir penahanan PN1 di tanggal 2 Juni akan diperpanjang 2 Juli gitu seperti itu. Tapi kami yakin kalau kemudian pihak penyidik telah memanggil saksi O dan saksi S, ini pasti P21. Saya seperti itu. Tapi sejauh ini kan pihak kepolisian tidak menjalankan petunjuk jaksa sepertinya. Nah, itulah yang membuat kami melakukan upaya memohon gelar perkara khusus ya kepada pimpinan penyidik, Kabareskrim, Irwasum, Karwesi dan Kapolri untuk kemudian dibongkar. Ya, apa sebenarnya kendala-kendala penyidik sehingga tidak memanggil saksi O dan saksi S. Ya, di situ akan kami memintakan kendala apa yang dimiliki oleh penyidik, kemudian kita mintakan dibuka ya hasil forensik lab yang dilakukan oleh penyidik terhadap handphone milik O, handphone milik S, NM dan IM, seperti itu. Berarti sampai sekarang belum ada kabar untuk gelar perkara khususnya, Bang? Kita tunggu. Berarti ada kemungkinan bahwa masa penahanannya akan diperpanjang sampai 2 Juli gitu, Bang? Secara hukum acara seperti itu ya, sampai 120 hari. Ya seperti itu. Ada lagi? Ada pesan khusus untuk hari ini dari KRI sendiri, Bang? Ada pesan khusus? Kemana? Kenapa nggak datang? Kenapa? Ada pesan khusus? NM. Oke, silakan. Ini salah satu ya, silakan. ML kan dia lagi ditahan, jadi nggak mungkin lah datang ke sini. Jadi kalau masalah perdata itu cukup kuasanya mewakili. Jadi berbeda pidana dengan
perdata, bahwa perdata itu bisa kuasa hukum, kalau pidana dia langsung. Pesan khusus kami, semoga ini cepat selesai dengan baik. Karena walau bagaimanapun, klien kami juga butuh usaha yang supaya ketenangan